Anu nomor kalima kamayitatin nyaeta bangkai. Apa yang disebut bangkai? Mayitah. Anu disebut mayitah adalah hewan yang mati, hewan makul yang mati tidak disembelih atau disembelih tapi tidak sesuai aturan syara. Eta ngaranna bangke. Hewan makul yang mati tanpa disembelih atau disembelih tapi tidak sesuai dengan aturan syara. Dan juga semua hewan goer makul ketika mati itu bangke, rek dipencit atau ente. Lamun rek ditaswir jumlah bangke teh jumlah hewan teh aya 4 ya, khusus di bab mayitah. Satu, hewan makul disembelih sesuai aturan, maka ini hukumnya suci dan boleh dikonsumsi. Satu, seperti punya ayam dipencit sesuai aturan. Dua, hewan makul mati tanpa disembelih atau tidak sesuai aturan. Ini nomor kedua. Kumaha? Maka ieu hukumna bangke. Nomor katilu, hewan goer makul disembelih dengan benar, maka ia tetap bangke. Si Dumung sedekahan dapat istri lagi dengan menyembelih 3 ekor kucing. Nu muncit nage ngodatangkeun ahlina langsung. Kumaha? Eta daging kucing tetap bangke, najis. Nu kaopat, hewan goer makul mati tanpa disembelih atau tidak sesuai aturan. Tuh. Tetap najis bangke. Orai goer makul, ular kobra, urai sanca, segala jenis ular itu goer makul. Mau disembelih ataupun tidak, hukumnya bangke. Sule datang ke tukang jamu, minum empedu ular kobra, berapa itu tale? 70.000. Gimana? Itu makan najis. Ardi pesen jamu spesial ular kobra, darah ular kobra dicampur anu, harganya 80.000. Gimana itu? Bangke, haram, najis. Tuh, mail anu dagangna, maka dagang menjual ular baik dalam kondisi geus paeh atawa mail sendiri nu ngabunuhna, maka eta hukumna jual beli najis, jual beli bangkai hukumna haram. Tuh. Si bajil pengepulna, tukang newak orai kareuweung, tukang nyari bayawak, kadang-kadang monyet, dapat kura-kura jadi ala, ditarimaan kabeh ku si mail. Kumaha? Mail sengaja membeli hewan-hewan goer makul untuk diperjualbelikan dalam kondisi masak untuk dikonsumsi, maka si bajil hukum ngajual ke si mail haram ya. Udah tobat Tijan.
lamun tijan mamawa bayawak kagaluga geus nyaho didinya di galuga mah memang bayawak akan dijual ke restoran sate bayawak, maka ieu hukum ngajual bayawak haram seperti haramna ngajual senjata karampong. Tuh, menjual sesuatu yang kita tahu itu akan dipakai maksiat, itu hukumnya haram. Setiap hewan yang mati tanpa disembelih atau tidak sesuai aturan, maka itu hukumnya bangke. Eta mah hewana rek aya nu ngandung darah atau tidak. Itu. Tapi ulama sebenarnya sebelum datang ka dieu ieu sempat terjadi perbedaan pendapat. Ya. Satu ulama Malikiyah, Imam Malik jeung Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Malik, menurut Abu Hanifah, bangke yang tidak mengandung darah itu mah suci. Bangke lalat suci, cicak suci, terus laron suci. Kenapa? Mereka semua hewan yang tidak mengandung darah. Tanya pendapat pertama madhab Malik dan madhab Hanafi. Madhab Syafi'i, hewannya berdarah ataupun tidak, hukumnya tetap najis. Ia madhab Syafi'i. Terus semua Syafi'i kompak? Tidak. Ada satu ulama jegud madhab Syafi'i, nyata Imam Qofal, ulama tahun 364, ulama tahun 364 anu menang gelar Roisul Iroqiyin, kepala madhab Syafi'i anu nyebarkan pendapat Imam Syafi'i di negara Irak. Ia Imam Qofal. Cek Imam Qofal pendapatnya sama dengan madhab Malik. Hewan yang tidak mengandung darah ketika dia mati hukumnya suci. Itu termasuk bilatung ya. Bilatung, ulet, terus naon deui kaki 1000, cacing. Tuh, naon deui tah? Macam-macam tah. Semua binatang yang tidak mengandung darah, capung. Capungnya lain si capung. Itu menurut Imam Qofal, menurut madhab Malik, menurut madhab Hanafi suci. Tapi menurut madhab Syafi'i hukumnya najis. Ya. Hukumnya najis tak? Termasuk cacing. Ya. Cacing itu hukumnya tuh. Menurut madhab Syafi'i. Dan kadang-kadang kita boleh mengikuti pendapat Imam Qofal. Kenapa? Karena Qofal juga madhabnya Syafi'i dalam situasi tertentu. Terus kesimpulannya mapal mayitatu najasatun wa in lam yasal damuha. Semua bangkai itu hukumnya najis walaupun darahnya tidak mengalir. Satu, itu bentuk hewannya. Dua, wakada sya'ruha, bulu-bulu bangkai itu najis. Tijan dapat bangkai ayam dari peternakan, itu di kandang ayam. Bangkai ayamna kutijan dibuang ke empang jumbo, bulu ayamna kutijan dikumpulkan. Awas, itu najis.
bulu hayam najis bangkena. Tuh. Wa ujmuha tulangnya pun najis. Wa kornuha tanduknya. Wa kornuha gadingnya. Makanya gading gajah, culak badak itu hukumnya najis. Rek gajah na dipencit atau mati sendiri. Ngen rek sahanu mencit nah. Kata kulit gajah kandelnya luar biasa. Sekalipun ayah nu sanggupun mencitna sahanu rek ngagoler keunana coba. Sagede gitu. Nah, gading gajah itu hukumnya dipastikan najis. Culak badak pun najis. Sihung maung, si Ajis misalkan boga jimat apa sihung naon paring harimau dijieun kalung dipakai sholat sah sholat sia tuh ya kan saya jawara rek naon hareupeun Allah mah itu najis. Kenapa? Harimau goer makul, dia mau mati disembelih ataupun tidak itu hukumnya bangkai, dan bangkai hukumnya najis. Maka harimaunya najis, dagingnya najis, bulunya najis, giginya najis. Kecuali kulitnya, jika disamak bisa jadi suci. Tanda kulit harimau disamak sudah tidak terdapat bulu sedikit pun. Lamun ayeuna kulit harimau tapi masih aya buluan berarti masih najis. Gitu. Kenapa? Belum disamak. Kulit jerapah. Jerapah goer makul. Kudanil goer makul. Gitu. Nggak boleh najis dia. Ayeuna misalkan si Pendi punya cangklong dari gading gajah, Pendi mau bawa nggak masalah, ngarokok pakai cangklong gading gajah nggak masalah. Syaratnya satu, jangan dibawa sholat. Kalau pegang doang nggak masalah, tapi ketika dibawa sholat maka hukumnya sholat membawa najis. Gitu. Atau Pendi sebelum sholat ya, jadi ketika sholat nggak bawa tuh cangklong gading gajah, tapi sebelum sholat ngarokok heula, bibirnya basah nempel karena gading gajah, maka bibir Pendi jadi mutanajis, ujungnya sholatnya nggak sah. Tuh. Jangan ulah asal ulah omong we atuh sang bodoh. Sah baik gua mau sholat, asal jangan bilang-bilang. Kecuali kalau ikut madhab Hanafi. Menurut Imam Hanafi, khilafan li Abi Hanifah. Menurut madhab Hanafi bahwa tanduk bangkai, gading gajah, culak badak, taring harimau itu suci jika tidak ada sumsumnya, kering. Kalau ada sumsumnya najis. Kenapa? Bakal bau. Gitu. Kalau gading gajah di dalamnya masih ada sumsum, ntar lama kelamaan gadingnya awet, sumsumnya jadi busuk. Nah, iya bakal ngakibatkan karena bau. Makanya cek Imam Abu Hanifah, gading gajah kalau sudah bersih dari sumsum suci. Tapi kalau masih ada sumsumnya itu najis. Gitu. Inilah anu jadi alasan kenapa hewan yang ada darahnya dan tidak ada darahnya mereka bedakan. Hewan yang ada darah ketika dia mati menurut Hanafi bangkai najis.
Tapi kalau tidak ada darahnya suci. Kenapa? Karena darah menyebabkan bau. Karena darah mengakibatkan bau. Gitu. Jadi hadirin, kalau Imam Hanafi, Imam Maliki mengkategorikan bangkai itu najis dan tidaknya dilihat pada bangkai tersebut. Ada ta'afun apa enggak? Bau apa ente? Lamun bau maka eta hukumna najis. Itu bau hukumnya najis. Jadi lamun hewan goer makul kemudian mati kemudian bau eta najis. Gimana hukumnya kalau kita sholat teka rasa aya bangke laron atau di kaki ada sayap laron? Sok pertanyaan anak ayeuna, laron suci apa najis kalau mati? Hah? Menurut madhab Syafi'i, pal mayitatu najasatun wa in lam yasal dammuha. Semua bangkai hukumnya najis termasuk laron. Bulu laron najis. Oke? Sekarang bajil sholat tersadar dina sukuna aya bulu laron. Bajil sholat dina kantong bajuna aya bangke laron. Pertanyaan bawa najis tante? Maka eta bajil dihukuman bawa najis. Terus sholatnya kumaha? Sah apa hente? Nah, Abtal Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani bisihati sholati idha hamalal musolli mayitata dubabin in kana fi mahallin yasyukul ihtirazu anhu. Iya nu kudu ditengetan ya, kudu ditengetan. Bahwa bulu laron sudah itu najis, bangkai laron itu najis. Ketika kita sholat bawa bulu laron, bawa bangkai laron, maka kita hukumnya bawa bangkai, bawa najis. Tapi sholat kita bisa dihukumi sah. Kita dihukuman sah. Karena menang pamaaf di syarat. Menang pamaaf dari agama ketika inkana fi mahalin lamun urang sholatna di tempat anu hese ngahindar tina bangke laron. Pan laron teh lamun geus datang serbuan anak lumayan ya hese ngahindar. Nah ieu bangke-bangke doang. Kumaha? Lamun teh sulit untuk ngaraksana, sulit menghindarina, maka sholat dihukuman sah. Gitu, sholat dihukuman sah. Ya, tuh. Pesannya seperti itu. Pesannya tekos gitu. Bahwa ya, lamun aya saat, nah kadang-kadang orang anu tara sholat memberi nasihat pada temannya yang suka sholat, kadang-kadang masuk ya. Si Mamad dinasehatan ku babaturana kadang-kadang tengah denge naon sia nyaho naon, tapi begitu dia ngobrol sama preman tersebut nyeritain masa pengalaman anak kunaon jadi hidayah kasih Mamad sakaya nu kitu ya. Karena naon yaitu dea ya. Sebuah nasihat jangankan dari orang suci, dari orang kotor sekalipun, kalau hati kita lapang, insya Allah kita bisa menerima nasihat kita. Cuman sok aya beberapa penghalang akan nasihat, akan masuknya nasihat kita sama orang lain. Jadi penghalang ya.
Satu, kalau kita masih menyimpan sifat buruknya. Kalau kita masih mengingat-ingat sifat buruk si A, maka ketika kita ngenasehatin dia, susah jadi hidayahnya. Dua, kita suka ngomongin. Jadi Sule lamun sok ngomongkeun si Dumung, engke nganasehatan Dumung, kadang-kadang tadi denge. Kenapa? Sekarang kau menasehati dia, kemarin mapan ngomong-ngomong. Kemarin ngejelek-jelekin. Nomor katilu, ya, nomor katilu. Sulit nasihat kita masuk ke orang lain karena kita sendiri belum pernah amal. Makanya cek Odam lamun maca hiji hadis minimal sekali ngamalkan. Minimal. Ketika kita membaca sebuah hadis, kita baca, kita amalkan walaupun hanya satu kali. Jeung ieu sesuai arahan Imam An-Nawawi, pengarang Riyadus Shalihin, pengarang Arba'in An-Nawawiyah, ulama anu maot tahun 706 tahun 676. Cek Imam Nawawi, saya hafal ribuan hadis dan semua hadis yang saya hafal sudah saya amalkan kecuali satu. Hadis ya masyaros sabab manistato amin kumul ba'at paliyatajawaz. Hadis yang menyuruh kita menikah karena emang Imam Nawawi belum sempat menikah kaburu mawat manten. Gitu. Nah, kalau kita ngenasehatin orang lain sementara kita sendiri belum amal, hese. Tapi lamun orang ge sering amal mah walaupun tidak kita nasihatkan pada orang lain, eta insya Allah bakal jadi hidayah. Aya nu kaopat. Sebab penghalang datang nasihat jeung hidayah. Naon? Emang hatena we teuas. Cek Odam teh mah lain nasihat aing nu mintul, lain aing can nyorang amal, lain aing kurang keras nganasehatan. Emang hati sia we kos batu. Tapi sekeras-kerasna batu masih kene bisa nyerap air. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul. Aya kene belum mesti nyerap acar. Masya Allah, asadu qaswah.